Penyanyi sekaligus dokter bedah plastik yakni Tompi memberikan layanan konsultasi gratis seputar virus corona lewat siaran langsung Instagram pada Minggu 22 Maret 2020. Dari diskusi tersebut, Tompi juga memberitahu cara membedakan gejala flu biasa dengan gejala virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Dikutip dari Kompas.com, satu di antara bahasan tersebut yakni tentang cara membedakan flu biasa dengan virus corona. Tidak hanya itu, personil Trio Lestari ini juga menjelaskan bagaimana virus corona bisa menyerang sistem pernapasan dan dampaknya pada paru-paru. Tompi mengatakan bahwa biasanya yang diserang memang sistem pernapasan, dan hal tersebut merupakan yang paling berat karena bisa mengakibatkan anfal atau kegagalan dalam bernapas. Satu di antara cara mengetahui orang yang terinfeksi virus corona yakni dengan hasil lab karena gejala hampir sama dengan flu biasa. Ia juga mengatakan bahwa gejala dari corona sangat mikro yang sering disepelekan. Lebih fatal, pasien-pasien yang telah membawa penyakit terdahulunya atau komorbid, seperti pasien yang mempunyai imunitas rendah, yakni mempunyai diabetes, gula, dan jantung. Jika pasien komorbid itu terinfeksi virus corona, maka akibatnya akan lebih fatal dibanding orang-orang yang tidak mempunyai penyakit terdahulu. Tompi juga menjelaskan bagaimana berjemur menjadi sesuatu hal yang menyehatkan. Jika berjemur di pagi hari sekira 15 menit, sinar UVA akan diserap pada tubuh dan mengaktifkan vitamin D yang ada pada tubuh. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor pembangun sistem imun dalam tubuh. Tak hanya itu, pelantun sungguh mati ini menceritakan pula tentang kondisi petugas medis di lapangan yang menangani pasien positif COVID-19. Ia juga memberi tips untuk para pekerja yang harus bekerja di luar rumah. Tompi menyarankan untuk keluar dengan proteksi yang ekstra, seperti memakai masker dan juga menyarankan memakai topi. Selebihnya, Tompi berusaha menjawab sejumlah pertanyaan lain dari netizen yang penasaran tentang virus corona. Meski ia memulai konsultasi gratis itu sekira pukul 9 pagi, namun video tersebut masih bisa dilihat pada laman Instagramnya. Pertanyaan pertama, ini tadi ada yang nanya bagaimana membedakan flu biasa dengan corona. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Hei, bentar ayah lagi serius. Ini pertanyaannya serius, pertanyaan bagus. Bagaimana membedakan flu biasa dengan corona? Nah, pada dasarnya orang yang terkena virus corona, yang terjangkit virus corona, itu bisa memberikan tampilan klinisnya seperti flu biasa. Jadi terus terang memang akan agak sangat sulit membedakannya, kecuali bisa dibuktikan dengan hasil lab, ya, hasil swab. Jadi swab dari rongga mulut atau rongga hidung diambil, diperiksa dengan PCR, ketahuan ada RNA virusnya. Nah, itu baru confirm itu corona. Itu kenapa? Karena gejalanya itu sangat mild, ya, sangat mungkin seperti seperti flu biasa. Ini yang membuat orang-orang sekitar kita jadi abai. Jadi cuma flu biasa doang, nggak usah takut. Orang kita udah biasa flu gitu. Nah, ini yang bahaya. Itu kenapa padahal tidak berbahaya ke kita, belum tentu tidak berbahaya ke orang lain. Nah, virus corona ini menjadi masalah pada kasus-kasus orang apabila mengenai pasien yang punya faktor komorbid. Komorbid itu begini nih. Misal pasien dengan status imun yang rendah. Contoh, pasien dengan sakit jantung, pasien dengan riwayat sakit kronis yang lain, ya, pasien dengan sakit gula, hipertensi. Nah, ini contoh-contoh pasien yang apabila terkena corona bisa fatal, bisa berujung ke kematian. Nah, biasanya diserang memang sistem pernapasan, ini yang paling berat, bikin fungsi paru-parunya untuk terjadi pertukaran udara. Kan kalau kita hirup udara tuh, kita hirup terjadi pertukaran di sini antara O2 dan CO2-nya di paru-paru. Nah, ini tidak terjadi. Nah, itu yang membahayakan, sehingga akhirnya apa? Harus dikirim ke rumah sakit, masuk ke ICU, pasang ventilator sebagai untuk mengatur fungsi pengganti fungsi parunya. Nah, ini yang akan jadi masalah di negara kita. Kenapa? Karena satu, jumlah rumah sakit dibandingkan terhadap jumlah penduduk kan jauh banget jumlahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah ketersediaan ruang ICU dengan ventilator itu lebih sedikit lagi gitu. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba semuanya serentak sakit banyak, ini agak repot. Itu kenapa sangat penting buat kita menjaga supaya penularannya ini bisa dipatahkan gitu, diputus rantai penularannya. Oke? Nah, ini ada pertanyaan, seberapa efektif berjemur? Berjemur itu tujuannya adalah, nah ini terutama dari jam
10 sampai jam 3 nih berjemurnya. Jadi sinar matahari itu kan ada UV, ada sinar UV-nya. UV itu ada dua, UVA dan UVB. UVA itu pagi-pagi, itu berhubungan dengan aging. Nah, kalau UVB itu berhubungan dengan burn. Ini yang membuat perubahan dari yang mengaktifkan vitamin D yang belum aktif yang ada di badan kita untuk menjadi yang vitamin D yang aktif. Nah, ini memerlukan paparan dari UVB tadi. Dan itu sekitar jam 10 sampai jam 3 siang. Nah, ini tapi nggak perlu segitu lama ya. Kalau kelamaan Anda burn, nanti kulitnya dibakar. Jadi cukup 15 menit gitu. 15 menit berjemur sebentar keluar. Nah, terus vitamin D-nya aktif, udah masuk lagi gitu. Nah, kalau misal untuk itu perlu juga kita perhatikan asupan vitamin D-nya. Makan makanan yang ada vitamin D-nya, atau bahkan kalau perlu ya Anda ganti dengan suplemen gitu. Kira-kira demikian. Oke, kita lanjutkan dengan, jadi hubungannya berjemur itu tadi lebih ke meningkatkan sistem imun. Nah, sistem imun ini dipengaruhi oleh adanya vitamin D, vitamin C. Ini beberapa zat aktif yang mempengaruhi kerja sistem imun. Sistem imun itu tidak berdiri sendiri oleh satu faktor doang, misal vitamin C doang atau vitamin D doang, ya. Tetapi oleh banyak hal gitu. Oleh banyak hal. Nah, semua elemen ini penting, vitamin D, vitamin C, zinc, ya. Nah, semua ini harus benar, makanya asupannya harus benar, protein kita harus benar. Makanya pada masa-masa seperti sekarang sangat disarankan untuk makan benar, ya. Tidur yang cukup. Nah, buat tidur ini berapa jam sih? Buat orang dewasa ya itu bisa sekitar 8 jam, ya. Buat dalam kondisi begini buat anak-anak sekitar 10 jam rata-rata, ya. Jadi jangan kekurangan tidur. Sekian informasi dari Tribunnews Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.